Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Input dan Output pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Ibu Heni Hamsinar, Sarjana Komputer, Magister Teknik, Magister Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Yunarti dengan NIM 236500088 dan kedua teman saya, Rahma Aziza Auliaa dengan NIM 2365086 dan Aisyah Nursapana dengan NIM 236501110. Oke, pada slide selanjutnya, pendahuluan. Apa itu manajemen input dan output? Manajemen input dan output adalah proses pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mentransfer data antara sistem, komputer, dan dunia luar. Kemudian, pentingnya manajemen input dan output. Pertama, efisiensi komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua, optimalisasi kinerja sistem. Dan ketiga, menghindari bottleneck dalam pemrosesan data. Next, komponen sistem input dan output. Pertama, perangkat input yang terdiri dari keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lain-lain. Kedua, perangkat output yang terdiri dari monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Ketiga, perangkat input dan output ganda. Ini terdiri dari hard disk, USB flash drive, dan touchscreen. Next, metode akses input dan output. Ini ada 3 metode. Yang pertama, program input dan output. CPU mengontrol langsung operasi input dan output. Kelemahannya, CPU harus menunggu hingga input dan output selesai. Kedua, ada interrupt driven input dan output. Perangkat input dan output mengirimkan sinyal interrupt ke CPU. CPU dapat mengerjakan tugas lain sambil menunggu input dan output. Ketiga, ada metode direct memory access. Data ditransfer langsung antara memori dan perangkat input dan output tanpa campur tangan CPU. Kemudian meningkatkan efisiensi transfer data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aziza Auliaa dengan NIM 236500086. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu pada struktur subsistem input dan output. Controller input dan output menghubungkan CPU dengan perangkat input dan output. Bus input dan output, jalur komunikasi antara perangkat input dan output dan sistem komputer. Buffering dan spooling, yaitu teknik untuk mengelola transfer data yang efisien. Selanjutnya, jenis bus dalam sistem input dan output. Bus sistem menghubungkan CPU, RAM, dan perangkat input dan output. Bus kendali mengontrol operasi transfer data. Bus data membawa data antara komponen komputer. Bus alamat menentukan lokasi data dalam memori. Selanjutnya, teknik manajemen dalam input dan output. Terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada polling, yang berisi tentang CPU secara aktif memeriksa status perangkat input dan output dan tidak efisien karena CPU sibuk terus-menerus. Selanjutnya ada direct memory access, transfer data langsung tanpa melibatkan CPU dan digunakan pada perangkat yang memerlukan transfer data cepat. Kemudian ada interrupt, yaitu CPU hanya merespon ketika ada sinyal dari perangkat input dan output dan mengurangi beban kerja CPU. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya atas nama Aisyah Nursapana dengan NIM 2365010 ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu interface input dan output dalam sistem komputer. Yang pertama, port serial dan paralel. Yang kedua, USB Universal Serial Bus. Yang ketiga, SATA Serial ATA untuk menyimpan data. Yang keempat, yaitu PCIe Peripheral Component Interconnect Express untuk kartu grafis dan perangkat lainnya. Ya, selanjutnya yaitu contoh implementasi manajemen input dan output. Yang pertama, penggunaan DMA dalam hard disk dan SSD. Yang kedua, interrupt dalam keyboard dan mouse. Yang ketiga, polling dalam printer yang sedang mencetak. Ya, baik. Untuk kesimpulannya yaitu manajemen input dan output sangat penting untuk efisiensi sistem komputer. Terdapat berbagai metode manajemen input dan output seperti polling, interrupt, dan DMA. Ya, pemilihan metode input dan output yang tepat dapat meningkatkan kinerja komputer. Sekian penjelasan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,